Yunani lagi krisis, kemana lagi arah uang-uang panas kalau nggak ke sini? Jangan bangga kalau Sri Mulyani dapat penghargaan. Tidur aja juga udah selesai. Kenapa? Karena primadona komoditas kita kan migas, ya kan? Komoditas alam. Sementara nilai dolar sedang naik turun kan gitu. Sedang susah diprediksi. Ya mendingan itu aja kan. Jadi spekulasi ini. Di belakang ini semua ada spekulasi. Bukan hanya spekulasi saham. Sekarang ini spekulasi saham komoditas, termasuk harga minyak. Kenapa kok sampai kita menyesuaikan dengan New York? Gitu kan? Karena mereka udah beli dulu dari kapan gitu, nanti untuk musim pemakaian yang banyak misalnya ya, mereka beli, otomatis harga pada saat itu naik. Padahal cuma sahamnya aja yang mereka beli. Nah, kita ada dalam ekonomi global yang seperti ini sebenarnya yang disebut dengan globalisasi. Realnya itu seperti itu. Nah, Obama tadi mengetahui bahwa ya kan, kemudian apa? Amerika Serikat terjerat dalam krisis ya, subprime mortgage, karena ternyata surat-surat dari perumahan ya, subprime ini dijual lagi sampai bisa 18 kali, sampai bisa 30 kali. Sehingga ketika yang pertama itu nggak bisa bayar, akhirnya runtuh semuanya. Akhirnya ya perusahaan-perusahaan yang namanya besar, Lehman Brothers ya, AAG, Fannie Mae, ini runtuh semua, dan yang menanggung adalah Amerika secara keseluruhan. Nah, ini yang menyebabkan Obama yang banyak didukung oleh kalangan buruh kemudian sekarang membuat rencana undang-undang itu tentang investasi di bidang keuangan akan diatur dengan ketat. Yang kedua, berkait dengan soal perdagangan bebas, kita melihat bahwa Amerika Serikat yang pada mulanya adalah promotor dari perdagangan bebas. Sebenarnya begini Pak ya, perdagangan bebas itu bagus apa enggak? Itu netral menurut saya. Sama dengan kita ikut kompetisi sepak bola, bagus apa enggak? Kalau kita ikut kompetisi sepak bola kita nggak kuat ya, bisa 99-0 kan? Lawan Barcelona kan gitu. Tapi kalau kita itu punya kekuatan dalam persaingan seperti Amerika sebelum krisis, maka dia akan menggunakan itu sebagai sarana untuk apa? Mencapai kepentingan nasional dia. Jepang itu pada saat awal pembangunannya adalah negara yang paling proteksionis. Ada istilah sampai dumping. Orang Jepang mau jual di dalam negeri lebih mahal daripada kalau dia ngekspor ke luar negeri. Kenapa? Untuk mendorong produk nasionalnya supaya bisa ekspor kan gitu ya, bisa main di luar, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain, persaingan perdagangan bebas itu netral, ya. Netral dalam pengertian, saya perspektifnya nasionalis ya. Saya akan mendukung 100% Indonesia untuk masuk dalam perdagangan bebas kalau kita punya produk-produk unggulan. Yang terjadi sekarang adalah kita tidak masuk ke pasar luar, tapi kita hanya mempertahankan pasar dalam negeri dan itu pun kedodoran. Ada dua cara paling tidak ya, tiga. Yang ketiga melalui hot money ya, melalui penguasaan pasar saham. Yang bagaimana? Jadi kalau begini ya, waktunya terbatas. Kalau dulu zaman penjajahan nggak dibatasi ya, saya sungkan dengan Pak Tiasno. Malu ya, waktu mahasiswa saya bengong lihat Bapak di TV. Saya waktu itu S2 ya, lagi pulang ke sini gitu ya, tahun 99 saya ingat. Sekarang saya ini di depan beliau ngecek. Jadi apa namanya? Gini, Pak Tiasno dan teman-teman, jangan khawatir bahwa NKRI akan dipecah belah. Jangan khawatir, NKRI akan tetap utuh. Kenapa? Karena NKRI sudah dengan utuh, dengan satu ini lebih mudah melayani kepentingan modal internasional. Kalau dia dipecah-pecah mungkin lebih sulit, gitu ya. Kan dengan adanya perdagangan bebas ini bukan hanya NKRI. NKRI sebenarnya sudah disatukan dengan keseluruhan ASEAN, sehingga ngambil duitnya lebih gampang, ngambil keuntungan dari sini lebih gampang. Penjelasannya begini. Jadi tahun 2015 itu sudah mulai